Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Septiawati dengan NPM 2051020291. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas terhadap Income Smoothing dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi dengan studi pada bank muamalat periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang terus mengalami kenaikan terhitung sudah 31 tahun sejak pertama kali bank syariah beroperasi yaitu pada tahun 1991. Jumlah bank syariah sampai November 2022 tercatat ada sebanyak 20 unit yang terdiri dari 13 unit bank umum syariah, 20 unit bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, dan 167 unit bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS. Perbankan syariah hingga bulan September 2021 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga yang terus bertumbuh. Hal tersebut dibuktikan dengan statistik pada gambar berikut. Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah yang semakin meningkat membuat risiko dan tanggung jawab sosial kepada nasabah juga meningkat. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 84/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG bagi bank yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah. Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang, yang juga tentunya GCG ini merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai atau value bagi semua pihak yang berkepentingan. Income smoothing adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola laporan keuangan dengan tujuan mengurangi fluktuasi laba yang tidak stabil. Perataan laba ini merupakan praktik umum dalam upaya manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Praktik income smoothing ini tidak hanya dilakukan pada perusahaan terbuka yang menjual saham saja, namun sektor perbankan juga dapat melakukan tindakan tersebut, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Di sini rasio profitabilitas digunakan untuk menguji kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Indeks profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi dalam periode tertentu. Profitabilitas ini biasa digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas manajemen. Jika profitabilitas perusahaan tinggi, manajemen dianggap efisien, dan sebaliknya. Rasio profitabilitas juga adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari sumber daya yang dimilikinya seperti aset, modal, dan penjualan perusahaan. Rasio profitabilitas ini sering dijadikan patokan oleh investor untuk menilai sehat atau tidaknya perusahaan yang akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Metode pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on asset, dengan alasan bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Research guide dalam penelitian ini yaitu yang pertama, dalam beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap income smoothing pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun pengaruh ini dapat diperlemah dengan adanya penerapan Good Corporate Governance yang baik. Dalam penelitian lain juga menyimpulkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap income smoothing pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun pengaruh ini dapat diperkuat dengan adanya penerapan GCG yang buruk. Dalam penelitian lain pada sektor perbankan menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap income smoothing pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap income smoothing pada sektor perbankan dapat dipengaruhi oleh adanya penerapan GCG yang baik atau buruk. Namun pada umumnya, penerapan GCG yang baik cenderung dapat melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap income smoothing pada sektor perbankan. Namun hasil ini juga dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi dan konteks perusahaan yang diteliti.
Adapun kelebihan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang digunakan menggunakan data terbaru yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan relevan karena mampu mencerminkan kondisi aktual perbankan pada saat penelitian. Hal ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya, terdapat dalam variabel dalam penelitian ini yaitu variabel moderasi sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan uraian fenomena resergap, maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh profitabilitas terhadap income smoothing dengan good corporate governance atau GCG sebagai variabel moderasi studi pada bank muamalah tahun periode 2018 sampai dengan 2021. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu yang pertama, adakah pengaruh dari profitabilitas terhadap income smoothing? Yang kedua, adakah pengaruh good corporate governance terhadap income smoothing? Dan yang terakhir adalah apakah good corporate governance dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap income smoothing? Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas terhadap income smoothing, yang kedua untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap income smoothing, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah good corporate governance dapat memoderasi pengaruh dari profitabilitas terhadap income smoothing. Selanjutnya yaitu bab 2 teori dan hipotesis. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Pada penelitian ini digunakan pendekatan teori keagenan atau agensi teori yang merupakan suatu pendekatan yang dapat menjabarkan konsep manajemen laba yang sangat terkait dengan praktik peralatan laba atau income smoothing. Teori keagenan atau agensi teori ini menyatakan bahwa praktik perataan laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen atau agen dan pemilik atau prinsipal yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Yang kedua yaitu teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal merupakan dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Teori sinyal muncul karena adanya permasalahan asimetris antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetris informasi yang akan terjadi, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. Teori sinyal ini menjelaskan bahwa teori tersebut umumnya bermanfaat bagi organisasi untuk mengungkapkan inisiatif dan praktik corporate governance yang baik sehingga menciptakan citra yang baik di pasar. Yang selanjutnya yaitu stewardship teori, yaitu menjelaskan para manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan karena manajer berasumsi bahwa tindakannya tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kepentingan pribadinya. Putri dan Budiasih pada tahun 2018 menjelaskan dalam penelitiannya yaitu bahwa dengan adanya mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik, maka dapat menyelaraskan berbagai kepentingan sehingga menciptakan koordinasi yang baik antara prinsipal dan manajer. Menurut Magdalena pada tahun 2018, Piento 2019 dan Iaritis 2018 menjelaskan bahwa terjadinya koordinasi yang baik antara prinsipal dan manajer tentu akan dapat mengendalikan kebijakan manajerial serta mengurangi asimetri informasi. Hal ini dikarenakan manajer sebagai steward dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab untuk dan melayani orang lain sehingga manajer merasa bahwa kepentingan bersama dan perilaku sesuai dengan perilaku prinsipal merupakan pertimbangan yang nasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Good corporate governance menjelaskan mengenai pelayanan bagaimana mengendalikan dan mengarahkan perusahaan sehingga dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang dapat menambah nilai perusahaan serta bermanfaat bagi stakeholders dalam jangka panjang oleh Dwiayani dan Mehta pada tahun 2018. Penerapan mekanisme GCG akan mampu meminimalisir tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya yaitu pengertian profitabilitas. Profitabilitas dapat diartikan sebagai rangkaian hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.
oleh Brigham dan Houston tahun 2001. Rasio profitabilitas dapat diukur berdasarkan dari tujuan dan analisis perusahaan. Analisis mengenai profitabilitas ini dapat memberikan bukti pendukung mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola laba dan sejauh mana efektivitas pengelolaan perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit disebut profitabilitas. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Gibson tahun 2001 bahwa profitability is the ability of the firm of generate earning. Yang kedua yaitu income smoothing, adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan. Pengertian ini dikemukakan oleh Balcony tahun 2004. Praktik manajemen laba dapat dilakukan dengan 4 macam pola, yaitu talking about, income maximization, income minimization, dan income smoothing. Pola manajemen laba yang sering dilakukan oleh manajemen adalah peralatan laba atau income smoothing, yang dimana praktik ini bertujuan untuk menstabilkan laba agar tidak terjadi fluktuatif laba yang begitu besar. Selanjutnya, good corporate governance, yaitu terdapat beberapa pengertian yang telah dikeluarkan mengenai GCG. Forum for Corporate Governance in Indonesia atau CGI menjelaskan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pula pemegang kepentingan intelektual dan eksternal. Pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain satu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya yaitu pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki, yang berguna dalam membantu peneliti menuntun jalan pikirannya untuk mencapai hasil penelitiannya, oleh Husin Umar pada tahun 2011. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andri Veno dan Nur Sasongko tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. Dalam hasil penelitian, analisis regresi linier berganda pada model jangka pendek Directionary Actuals atau STDA menunjukkan bahwa simetri informasi dan tata kelolaan perusahaan yang baik secara signifikan dapat memberikan efek positif pada manajemen laba. Hasil analisis regresi linier berganda pada model jangka panjang Discretionary Accruals atau LTDA menunjukkan bahwa asimetri informasi dan tata kelola perusahaan yang baik secara signifikan memberikan efek negatif pada manajemen laba. Sedangkan variabel baik kantor yang ada governance dapat memoderasi pengaruh asimetri pada manajemen laba di jangka pendek Discretionary Actuals dan long term Discretionary Actuals. Penelitian oleh Tio Panaik dan Lau Chun pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan sejumlah sampel diambil dari 40 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dari uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, didapat bahwa pengaruh good corporate governance yang memoderasi corporate social responsibility terhadap kinerja perusahaan adalah sebesar 18,8%. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Roshide Ulfa tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan GCG sebagai variabel moderasi, pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, ROE tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi return on asset terhadap nilai perusahaan. Yang dilakukan oleh Kika Indira Putri Haka dan I Gede Ari Wirajaya pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan pada Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi.
Hasil penelitian menyimpulkan kinerja keuangan berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi kinerja perusahaan, maka nilai perusahaan akan cenderung tinggi. Good corporate governance yang diberaksikan dengan Dewan Komisaris Independen dalam model moderating regression analysis mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan penilaian perusahaan. Namun, dengan nilai koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan bahwa apabila jumlah Dewan Komisaris Independen tinggi, maka akan menurunkan nilai perusahaan. Kehadiran Dewan Komisaris Independen memperlemah pengaruh kinerja keuangan pada nilai perusahaan. Selanjutnya, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh I. Putu Putra Wasista dan I. Nyoman Wijana Amara Putra pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan pada Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data serta pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas dengan X1 memiliki pengaruh yang positif pada Y, yaitu nilai perusahaan. Didukung oleh teori sinyal, hasil temuan ini memiliki arti bahwa perusahaan yang memiliki ROA yang baik cenderung akan direspon positif oleh investor yang kemudian berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai X2 memiliki pengaruh yang positif pada nilai Y. Pernyataan dari teori sinyal mengenai besarnya ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan mendukung hasil dari penelitian ini. Kisiki merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh profitabilitas pada nilai perusahaan dan pengaruh ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. Dari beberapa penelitian terdahulu, 4 diantaranya menyatakan bahwa good corporate governance dapat memoderasi, yaitu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan satu penelitian lainnya menyatakan bahwa good corporate governance tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel good corporate governance dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dan terhadap variabel dependen. Dari hipotesis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, good corporate governance dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap income smoothing, dan H2, yaitu good corporate governance tidak dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap income smoothing. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Robert D. Moner dalam Given 2008 halaman 713, penelitian kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk menarik daripada naratif. Pendekatan penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan objek yang diteliti. Yang kedua yaitu populasi sampel dan teknik pengumpulan data. Populasi adalah menurut Priyadana dan Muiz pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa populasi adalah sekelompok elemen yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 4 laporan tahunan keuangan bank muamalat. Setelah populasi ditentukan, maka tahap selanjutnya adalah penentuan sampel. Menurut Sugiono pada tahun 2007, sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang diikuti oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara pengamatan tanpa terjun ke lapangan atau non-participant observation. Pengumpulan data diperoleh dari data statistik dan data yang dipublikasikan oleh website bank muamalat secara umum. Data dan jenis data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh yaitu berasal dari laporan tahunan keuangan bank muamalat yang telah diaudit dan dipublikasikan di website resmi bank muamalat. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data profitabilitas dengan metode pengukuran return on asset atau ROA.
Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Menurut Sugiono pada tahun 2019, variabel adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditentukan oleh peneliti yang perlu dipelajari untuk mengumpulkan informasi tentangnya dan kemudian menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah income smoothing, yang merupakan praktik yang digunakan oleh perusahaan untuk menyamarkan fluktuasi pendapatan yang signifikan dari tahun ke tahun dengan cara menyesuaikan laporan keuangan mereka. Selanjutnya yaitu variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas dengan metode pengukuran return on asset atau ROA. Rasio profitabilitas ini sering dijadikan patokan oleh investor untuk menilai sehat atau tidaknya perusahaan yang akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Dan yang ketiga yaitu variabel moderasi. Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu Good Corporate Governance atau GCG, yang mana GCG ini bertujuan untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik, kepercayaan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah kegiatan untuk menafsirkan data dengan cara menyusun data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data penelitian. Data ringkasan tersebut disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini akan menyajikan data-data yang dibutuhkan, yaitu rasio profitabilitas, good corporate governance, dan perataan laba atau income smoothing. Data-data tersebut yang didapatkan dari sampel yang akan diteliti, yaitu laporan keuangan bank muamalat tahun 2018 sampai tahun 2021. Yang kedua yaitu statistik inferensial, adalah teknik analisis data untuk menentukan seberapa jauh kesamaan antara hasil yang diperoleh dari sampel dengan hasil yang akan diperoleh dari keseluruhan populasi. Teknik inferensial digunakan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel bagi populasi. Jadi diharapkan hasil penelitian statistik inferensial ini dapat mewakili populasi yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik statistika partial least square atau PLS. Analisis PLS adalah teknik statistik multivarian dengan membandingkan antara variabel independen berganda dan variabel dependen berganda. PLS merupakan bagian dari struktur equation modeling atau SEM yang berbasis varian. Simon 1953 menyatakan SEM merupakan suatu model statistik untuk mengestimasi dan menguji hubungan kausal dengan mengintegrasi analisis jalur dan analisis faktor. Model penelitian dalam penelitian ini termasuk SEM berbasis varian karena indikator-indikatornya tidak berkorelasi dengan indikator maupun variabel laten yang lain. SEM berbasis varian yang paling banyak digunakan adalah PLS. PLS sendiri didesain untuk dapat menyelesaikan regresi berganda apabila terjadi masalah pada data. Contohnya seperti kecilnya ukuran sampel, permasalahan multikolinearitas, dan adanya data yang hilang. Tingkat multikolinearitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penolakan hipotesis dalam pengujian model regresi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.